Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika seseorang meramalkan jatuhnya dua negara adidaya di masa depan dan ramalan itu benar-benar terjadi? Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, ya? Tapi, hal ini benar-benar terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Pada saat itu, dunia dikuasai oleh dua kekuatan raksasa. Kekaisaran Persia Sasanid di timur dan Kekaisaran Romawi atau Bizantium di barat. Keduanya begitu kuat, begitu megah, tak terkalahkan. Namun di tengah gurun pasir Arab, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah kabar yang menggemparkan. Beliau menyatakan bahwa kedua kekaisaran besar itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Bagi banyak orang saat itu, ini adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin sekelompok orang dari Jazirah Arab yang saat itu masih berjuang untuk menyatukan diri bisa menaklukkan imperium yang telah berdiri berabad-abad lamanya? Kekuatan militer, teknologi, dan kekayaan mereka jauh di atas bangsa Arab. Tapi, keyakinan Nabi Muhammad SAW tidak pernah goyah. Beliau tidak hanya sekadar berkata-kata, tetapi ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji ini bukan hanya tentang kemenangan militer, tapi tentang tersebarnya cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Salah satu momen paling terkenal adalah saat Perang Khandaq atau Perang Parit. Ketika itu, umat Islam di Madinah sedang dikepung oleh pasukan sekutu yang jumlahnya ribuan. Situasinya sangat genting, bahkan banyak yang mulai putus asa. Imam Mosed sedang menggali parit untuk pertahanan. Para sahabat menemukan sebuah batu besar yang tidak bisa mereka pecahkan. Nabi Muhammad SAW kemudian datang, mengambil kapak, dan memukul batu itu. Pukulan pertama memancarkan kilatan cahaya. Beliau bersabda, "Allahu Akbar, kunci-kunci Persia telah diberikan kepadaku. Demi Allah, aku dapat melihat istana-istana putihnya dari tempatku ini." Pukulan kedua kembali memancarkan cahaya dan beliau bersabda, "Allahu Akbar, kunci-kunci Romawi telah diberikan kepadaku. Demi Allah, aku dapat melihat istana-istana merahnya." Bayangkan, di tengah situasi terkepung dan kelaparan, Nabi Muhammad SAW justru memberikan kabar gembira tentang penaklukan dua kekaisaran terbesar di dunia. Ini adalah suntikan semangat yang luar biasa bagi para sahabat, yang janji ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu nyata, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Ini bukan tentang kekuatan manusia, tapi tentang kehendak ilahi, dan sejarah pun membuktikan kebenaran nubuat ini. Tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di masa kepemimpinan para Khulafaur Rashidin, gelombang ekspansi Islam dimulai, yang dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan mencapai puncaknya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Satu persatu, wilayah kekuasaan Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Pertempuran-pertempuran legendaris, seperti pertempuran Qadisiyah dan pertempuran Nahawan menjadi saksi runtuhnya Kekaisaran Sasanid yang perkasa. Ibu kotanya, Ctesifon, yang dikenal dengan Istana Putihnya, persis seperti yang digambarkan Nabi, berhasil ditaklukkan. Di front barat, pertempuran melawan Kekaisaran Romawi Bizantium juga berkecamuk. Pertempuran Yarmuk menjadi titik balik yang krusial, di mana pasukan Muslim yang jumlahnya lebih kecil berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang jauh lebih besar. Yang kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan Suriah, Palestina, Mesir, dan wilayah-wilayah Romawi lainnya di Afrika Utara. Bahkan kota suci Yerusalem diserahkan secara damai kepada Khalifah Umar bin Khattab. Janji tentang istana-istana merah Romawi pun terwujud. Kisah ini bukan sekadar cerita kemenangan perang. Ini adalah bukti nyata dari kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nubuat yang diucapkan di saat kondisi paling lemah, lalu terbukti secara akurat oleh sejarah. Ini mengajarkan kita tentang optimisme, keyakinan pada janji Allah, dan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dengan izinnya. Bagaimana sebuah bangsa yang awalnya tidak diperhitungkan bisa mengubah peta dunia selamanya. Sebuah pelajaran berharga yang terus relevan hingga hari ini. MJ, terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan keimanan kita semua. Emilah secani seruban untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.